dengan sikap PKB merespons perubahan nama koalisi yang awalnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju, Mas Adi, Anda melihat bahwa sudah ada ancang-ancang bahwa PKB akan beralih haluan, dan kalaupun sudah, kemungkinannya kemana ya? Ya, Mas Tipal, sebenarnya sejak semalam itu perdebatannya bukan lagi PKB akan hengkang atau tidak dari kubu koalisi Prabowo Subianto, tapi memang informasinya di kalangan media, di kalangan aktivis, pekerja kerja politik, itu sudah agak mulai maju, bahwa sudah ada kesepakatan politik antara Nasdem dan PKB, dan memang ini tidak diekspos ya ke publik ya, soal bagaimana keduanya ini sangat mungkin akan berkoalisi di 2024. Bahkan yang menurut saya infonya sangat tepat itu, bahwa akan segera diumumkan koalisi antara Nasdem dan PKB, koalisi antara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin dalam hitungan beberapa hari ke depan. Dan itu Termasuk menjadi kunjungan Pak Anies Baswedan ke Jombang itu sudah menguatkan sinyal itu? itu bagian dari salah satu tanda alam saja sebenarnya. Tapi kalau per hari ini sekalipun perdebatan-perdebatan di kalangan media itu memang setengah percaya ataupun separuhnya juga percaya terkait dengan informasi yang begitu cepat soal kemungkinan Anies Baswedan dan Cak Muhaimin itu akan bergandengan berkoalisi di 2024. Jadi bagi saya perdebatannya bukan lagi 11-12, tapi kapan kira-kira ya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin akan segera diumumkan oleh Nasdem dan PKB sebagai pasangan calon di 2024. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya ke depan. Oke. Kalau masih bicara tentang apakah PKB 11-12, apakah akan hengkang ke poros mana, saya kira itu perdebatan 2 bulan yang lalu. Nah, ke depan Oke. kita tinggal tunggu kapan ini Gus Saiful untuk mengumumkan duet antara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Udah itu aja Oke. jalan ceritanya. Oke, tapi yang senyum-senyum duluan tadi yang saya perhatikan tuh Bang Saleh nih. Meresponnya gimana tuh kemungkinannya bakal beralih haluan ke PKB ini ke Nasdem? Menguntungkan posisi PAN? Saya cuman senyum atas komentarnya Mas Adi. Mas Adi ini memang agak sedikit lebih maju lah dari kita dalam menafsirkan fenomena politik yang belakangan terjadi. Tetapi kami di Koalisi Indonesia Maju atau di 4 partai dan ditambah PBB ini merasa bahwa kita masih solid lah, insya Allah ya, karena memang niatnya baik. Niat kita sebetulnya bukan hanya sekedar mencari cawapres, tetapi memenangkan pilpres yang akan datang itu. Dari karena itu tentu masih ada cukup waktu untuk memikirkan secara komprehensif dan bersama-sama untuk bagaimana kita mencari pasangan capres dan cawapres yang paling otoritatif untuk memenangkan pertarungan itu. Nah, kalau misalnya ada tafsir-tafsir seperti itu, ya tentu kami di koalisi ini, terutama kami dari Partai Amanat Nasional, merasa bahwa Muhaimin Iskandar atau Caimin itu adalah orang yang sangat komitmen dengan apa yang sudah disepakati bersama. Dan karena itu kami merasa bahwa kebersamaan kami dengan PKB ini akan berlanjut, dan insya Allah perjuangan yang akan kami lakukan ini akan menghasilkan hasil yang terbaik. Bukan hanya untuk seluruh anggota koalisi ini dari partai-partai yang ada, Tapi bukankah ini akan menguntungkan posisi Partai Amanat Nasional juga yang mengusung nama Pak Erick Thohir untuk maju sebagai bakal cawapres pasangannya Pak Prabowo? Jadi kalau kami di PAN itu tetap menghormati semua usulan cawapres yang ada. Jadi kalaupun misalnya kami mendorong Erick Thohir, bukan berarti kami tidak berbicara ataupun meminta pendapat dan argumen dari partai-partai lain. Kami juga menghormati, andai kata misalnya Partai Golkar mendorong misalnya Erlangga untuk berpasangan dengan Pak Prabowo. Dan tentu apalagi dengan Muhaimin Iskandar. Caimin ini kan orang yang sudah sangat mumpuni lah, orang sangat senior di politik ya. Dan karena itu tentu kita sangat menghormati itu. Namun demikian tentu karena masih ada waktu, kita masih cukup waktu untuk mencari yang terbaik dari semua yang ada ini. Mestinya dengan adanya cawapres-cawapres yang sangat banyak di kubu kita ini, itu sebetulnya keuntungan, bukan malah dipertentangkan. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kita punya calon yang bisa kita pilih salah satunya untuk menangkan pertarungan itu. Tentu dengan analisis SWOT yang bagus, apa kelemahannya, apa keuntungannya, kelebihannya di mana, dan seterusnya. Baik. Dibandingkan misalnya nanti kita mencoba merumuskan misalnya cawapres-cawapres lain yang belum tentu sesuai dengan agenda yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Oke, ada prediksi dari Mas Adi nih, Pak Saiful. Kayaknya PKB bakal ngarah ke Nasdem. Beneran begitu? Ya, kita belum rapat DPP
saya tidak ingin mendahului rapat DPP menyangkut soal keputusan baru dari Pak Prabowo untuk penggantian nama dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Kita tunggu saja. Semoga sehari 2 hari ini sudah ada keputusan menyangkut soal keberadaan PKB dengan koalisi baru yang kemarin diumumkan oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian Pak Anies Baswedan datang ke Jombang bahkan bertemu dengan ibunya Pak Muhaimin Iskandar, itu bukankah sebuah pertanda bahwa ya arahnya PKB bakal bergabung dengan koalisi perubahan? Tanya Mas Anies, karena benar-benar kita nggak tahu itu agendanya Mas Anies. Dan tadi seperti saya sampaikan, saya kontak sama Gus Salam. Kebetulan Gus saya kebetulan alumni Denanyar. Saya tanya, Gus, jadi kapan tuh Mas Anies ada agenda ke sana? Disampaikan sama Gus Salam sudah 2 minggu yang lalu. Ya gitu. Jadi, Oke. Kalau menurut Anda Mas Adi, mungkinkah Anies Baswedan bakal dipasangkan dengan nama Muhaimin Iskandar? Ya sangat mungkin Mas, saya termasuk yang 100% harus yakin kok ini bisa akan landing barang untuk duet di 2024. Karena satu-satunya yang paling mungkin bisa menerima Gus Muhaimin dengan portofolio politiknya saat ini, dan bagi saya ini ketemu jodohnya ya Nasdem dan Anies Baswedan, maka tinggal menunggu waktu kapan akan segera diumumkan. Kan kita tahu sejak awal bahwa Nasdem itu menginginkan cawapres dari kalangan Nahdliyin, bahwa Viva kelihatan relatif menolak misalnya. Ya ini relatif menolak. Sebenarnya keduanya mau sih, cuman karena partai koalisinya aja yang nolak. Demokrat khususnya. Nah, kalau Gus Muhaimin dengan PKB datang, sulit bagi Demokrat untuk nolak ini. Makanya saya bilang di berbagai kesempatan mulai hari ini, bahwa ketika ada informasi, isu yang mengatakan soal duet antara Anies dan Caimin, saya kira akan sangat memungkinkan. Sepertinya doa-doa dari teman-teman Nasdem dan Anies Baswedan itu dipenuhi, karena sudah mulai ketemu jodohnya. Bahwa cawapres yang mereka cari itu adalah dari kalangan Nahdliyin. Ya, gajah itu ada di depan mata, bukan sibuk mencari jarum yang ada di lubang jami yang selama ini tidak pernah ditemukan gitu loh Mas. Oleh karena itu saya cukup yakin lah dengan soal kemungkinan itu. Tapi kalau kita bicara tentang nuansa politik yang lain, sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada pendaftaran resmi ke KPU, maka apapun masih sangat mungkin bisa terjadi. Cuman saya tetap satu hal, kalau PKB itu hanya ingin bahwa Gus Muhaimin di 2024 ada foto, ada namanya di kertas suara Pilpres. Udah itu aja jalur ceritanya. Baik, Hakul yakin kalau menurut Mas Adi pasangannya Pak Anies ini adalah Caimin. Gimana tuh Pak Saiful? Ya itu saya kira bisa kita pahami Mas Adi, prediksi-prediksi yang disampaikan oleh Mas Adi. Jadi kita lihat saja, karena kami belum melakukan rapat DPP menyangkut soal keputusan ini. Jadi per hari ini kita mauquf, jadi berhenti sebentar untuk bergerak. Jadi mauqufnya tetap dalam koalisi yang sekarang PKB masih berada. Dan bagaimana nanti status berikutnya kita lihat hasil rapat DPP. Tapi nggak mungkin bakal ke koalisi PDI Perjuangan, karena terakhir yang dicermati oleh wartawan, terakhir kali Ketua DPP PDIP Said Abdullah bilang insya Allah Caimin tidak pernah kecewa dengan PDIP. Gus Muhaimin bersama PDIP kan pasti happy. Ngeresponnya gimana tuh Pak Saiful? Proposal kami tunggal, di manapun koalisinya Gus Imin masuk dalam kertas suara Pilpres 2024. Oke. Sejauh ini PAN bagaimana memastikan koalisi ini betul-betul solid begitu? Karena PAN kan bagian baru dari koalisi ini begitu. Sejauh mana kemudian juga memperjuangkan nama ET di dalam koalisi ini? Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno ini kan sebetulnya adalah prediksi atau katakanlah pendapat yang memang didasarkan pada ya asumsi-asumsi yang ada di publik. Nah, tetapi tentu ini menurut saya itu sama dengan pengamat sepak bola juga. Itu sering sekali pengamat sepak bola itu memprediksi dengan argumennya, misalnya pemainnya begini, ya kemudian pelatihnya sudah begini dan seterusnya. Tapi ketika disuruh menebak berapa skornya, lalu katakanlah misalnya skornya 1-0, 2-0 dan seterusnya. Dan seringkali itu meleset jauh gitu. Bukan seperti itu ternyata gitu. Banyak yang tidak sesuai. Nah, saya justru melihat fenomena yang ada ini, malah justru menafsirkannya berbeda. Kami masih yakin betul bahwa Caimin itu sangat
demokratis dan juga tentu sangat menginginkan agar kelanjutan dari pembangunan yang kita capai hari ini itu bisa berlanjut, dan itu ada di kita sebetulnya. Jadi kita menginginkan itu, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Adi Praitno itu adalah katakanlah ya pendapat yang bebas di luar sana, yang tidak sesuai dengan sebetulnya apa yang terjadi di PKB sendiri. Karena PKB sampai hari ini juga tadi istilahnya Pak Saiful itu masih maukuf. Maukuf itu artinya belum berpendapat apa-apa. Artinya kan belum ada gerakan di luar yang sekarang sedang ada. Yang sedang ada itu apa? Ya itu kita bersama dengan 4 partai politik ditambah dengan PPP. Gitu. Baik, Mas Adi, Anda menilai bahwa posisinya 100% bisa masuk ke Nasdem. Kalau PKB bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan gimana? Ditambah dengan pendapat Said Abdullah tadi bilang Gus Muhaimin bersama PDIP kan pasti happy. Kalau proposal dari PKB itu tetap menjadikan Gus Muhaimin sebagai cawapres di 2024, agak sulit sebenarnya bergabung dengan koalisinya PDIP, karena apapun judulnya sudah begitu banyak nama-nama besar yang saya kira punya portofolio yang relatif sepadan dengan Gus Muhaimin. Ada nama-nama besar di dalamnya, ada Sandiaga Uno, ada Mahfud MD, ada Andika Perkasa, dan seterusnya ya. Nah, satu-satunya cara yang paling memungkinkan sebenarnya bagi PKB supaya proposal politiknya bisa diterima dan bisa bekerja sama di 2024 adalah Anies Baswedan dan Nasdem. Kenapa Anies Baswedan dan Nasdem? Karena memang awal Anies Baswedan itu paham betul letak kelemahannya adalah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalangan NU. Satu-satunya yang bisa menjawab semua itu adalah PKB dan Gus Muhaimin. Itulah yang saya sebut sebagai satu keyakinan argumentatif yang didasarkan pada angka-angka statistik tentu saja. Persoalannya apakah jadi ini barang atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Mas Adi sudah berbagi perspektif. Bang Saleh juga terima kasih, Pak Saiful Huda juga terima kasih sudah berdiskusi di Kompas TV. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Informasi lainnya sesaat lagi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkap isi pembicaraan saat makan bareng Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di Pekalongan lalu. Ganjar menjelaskan makan siang bersama ini diisi dengan candaan oleh Presiden Jokowi.